Saya itu lahir di salah satu kampung di Kabupaten Sopeng, namanya Ataka. Mungkin juga tidak banyak orang tahu, tetapi sebetulnya saya hanya numpang lahir di situ. Ketika itu tahun 65, di daerah itu hampir semua daerah di Sulawesi Selatan itu ada gejolak keamanan gitu, sehingga orang dari kampung saya namanya Walimpong itu pindah ke daerah yang sebetulnya satu desa dengan satu desa namanya Desa Barai, masih satu desa, itu berpindah tempat. Orang di sana menyatakan menyingkir untuk mencari rasa aman. Rupanya orang tua ibu saya hamil ketika itu, dan ketika sampai di daerah kampung yang namanya Ataka, saya lahir di situ. Orang tua saya itu petani, petani yang sekolahnya sangat rendah ketika itu, menurut cerita orang tua saya, bagi ibu saya. Dia hanya SR, sekolah rakyat. Itu saya tidak tahu kelas 2 atau kedua. Orang kampung itu biasanya kalau kelas 3 sudah bisa baca tulis. Pernah saya tanya, karena sudah almarhum, kenapa sekolahnya tidak tinggi ketika itu. Jadi menurut mereka, pemahaman orang tuanya, bahwa kalau orang disekolahkan tinggi-tinggi maka dia akan diambil oleh Belanda, dijadikan juru tulis. Orang tua saya itu seperti sumpahnya, walaupun saya tidak punya harta banyak, yang penting anak saya sekolah, karena sudah cukup saya yang tidak sekolah. Jadi seperti bersumpah kepada dirinya sendiri untuk menyekolahkan semua anaknya. Jadi saya ada 7 bersaudara, alhamdulillah ketika itu pada sekolah semua. Saya masuk kedokteran sebetulnya nanti setelah SMA, setelah menjadi lebih kuat setelah kelas 2. Karena waktu SMP itu saya lebih banyak pada pengetahuan fisika, matematika apa. Tapi setelah itu saya lebih cenderung saya mau masuk kedokteran. Karena itu ketika saya kelas 2 SMA, makanya betul-betul saya genjot. Memang ketika itu SMA saya sangat bagus lah. Dulu namanya SMA 200 Sopeng, tapi sekarang namanya SMA 1. Itu biasanya ada jatah masuk ke fakultas kedokteran atau beberapa fakultas itu, bahkan ke IPB kemana itu biasanya ada bebas. Saya mengajukan tapi tidak masuk. Jadi satu cara adalah saya harus tes. Yang itu yang saya mendapat keuntungan sampai saya kelas 3 pun sudah mau ujian akhir itu, guru kami itu memberikan pelajaran tambahan tanpa dibayar. Berpengaruh, akhirnya kita sungguh-sungguh belajar, karena guru kita juga sangat sungguh-sungguh untuk memberikan pelajaran. Bahkan kalau dari Makassar misalnya ikut penataran atau apa, itu semua ilmu baru langsung dipraktekkan. Jadi menurut saya itu sangat mendorong. Akibatnya ketika itu kami satu kelas itu ada 6 orang atau 7 orang masuk kedokteran. Nah, persoalan ketika saya sekolah, ternyata saya hanya sampai pada tingkat 2. Setelah itu saya menjadi aktivis mahasiswa. Lebih banyak waktu saya gunakan untuk di luar kampus. Di luar kampus, kadang-kadang waktu kuliah saya tidak ada di fakultas, saya di kampus lain. Karena itu kalau pada mendekati ujian dan kemudian saya ditetapkan tidak bisa ujian karena absen saya tidak cukup, tidak jadi soal bagi saya. Karena itu risiko. Artinya sesuatu yang memang saya lakukan, saya tidak perlu merengek-rengek siapa untuk diisikan absen, nggak penting. Sama dia sih menurut saya dia orang aneh gitu ya, karena dia sekolah 11 tahun. Sementara teman-teman yang lain 7 tahun saja, 8 tahun ya. Dia 11 tahun.
Dan 11 tahun itu bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak lulus, tapi karena dia lebih suka berada di training HMI karena dia sebagai instruktur waktu itu, dan dia pergi ke seluruh Indonesia via jalur HMI itu. Nah, jadi ya pas ketemu dia ya dia begitu ya, begitulah saya terima dia sampai sekarang. Iya, proses lulus saya lama, 10 tahunan ya, karena artinya tapi saya tidak pernah menyesal karena ada nilai yang saya dapat dan harus ada tebusannya. Iya, saya mengatakan menata pandangan hidup saya di situ, melatih diri saya menjadi orang di situ. Kalau di kampus saya melatih otak saya saja, mengisi otak saya, tapi mengisi diri batin saya dan di sosial moralitas saya belajar dengan berorganisasi dan belajar tentang tanggung jawab. Saya lulus itu saya ke Jakarta. Karena dulu memang saya sering ke Jakarta sebagai ya ketua HMI Indonesia bagian timur ya, sering ada ada rapat pleno di pusat, di PB HMI itu saya ikut rapat, banyak kegiatan-kegiatan nasional saya ikut rapat ya sering. Jadi saya berpikir mesti ada ya orang yang ke Jakarta, kalau semuanya tinggal di sana kan tidak. Nah, kami ketika itu memang hampir semua, sebagian besar teman-teman kami yang lulus itu ke Jakarta. Jakarta ketika itu banyak klinik-klinik yang butuh dokter, dan persyaratan undang-undang praktik kedokteran belum ada yang ketat seperti sekarang. Jadi kita selesai itu klinik membutuhkan kita, kasih ijazah kita bisa praktek ya, kita bisa praktek. Sebagian teman-teman saya 3 bulan 6 bulan pulang, atau dia bertugas ke daerah, ke Kalimantan, ke Papua atau di mana. Saya memilih tidak pulang. Ya, ada beberapa orang teman-teman saya itu memilih tetap di Jakarta, baik yang kedokteran maupun non kedokteran memilih di Jakarta. Kalau orang tanya kenapa Anda tidak pulang, saya bilang kapal saya sudah kubakar, layarnya saya sudah robek-robek, kemudian dayungnya saya sudah patahkan. Jadi saya tidak punya kapal untuk pulang. Jadi saya di sini saja di Jakarta. Iya, ketemunya waktu itu di training sebenarnya di HMI, di latihan kader 2, LK2. Waktu itu saya peserta, dia jadi senior karena dia sama saya jauh jaraknya, dia angkatan 83, saya 94. Ketemunya di Unhas. Waktu itu ketemu dengan dia, terus lama nggak ketemu karena waktu itu dia sudah harus PTT. Kemudian ketemunya lagi waktu dia udah selesai PTT, ngobrol lagi sama dia, ya udah dan kemudian saya selesai sekolah, saya ke Jakarta. Waktu itu kebetulan dia yang jadi manajer di sebuah klinik begitu 24 jam. Saya butuh tempat buat kerja waktu itu, jadi dia yang fasilitasi waktu itu. Dr. Winta itu junior saya dulu. Saya sudah selesai, dia masih sudah mau ke Jakarta, dia masih tingkat 2 barangkali. Nah, namanya jodoh kan, saya sudah di Jakarta, kemudian dia ke Jakarta, ya ketemu di Jakarta lagi. Kita dulu itu ada di Kebun Jeruk situ sama teman-teman, banyak orang dari Unhas. Kemudian pernah juga di daerah Cakung, ada juga di Bekasi dulu saya. Ya, itu. Jadi biasanya kita praktek ketika itu harus ada klinik satu tempat kita untuk 1 atau 2, kemudian yang lain kita bisa pindah, tergantung kalau misalnya ada teman minta diganti, kita bisa gantian. Kita ganti jaga boleh, kita pergi. Jadi bahkan misalnya kalau kita juga seperti itu, saya hari Sabtu Minggu saya kasih tahu saya nggak mau jaga. Jadi orang klinik gimana, nanti aku cariin temen adik kelas atau siapa gantiin jaga di sini. Saya Sabtu Minggu tuh buat tempat buat diskusi sama ngumpul sama teman-teman kami itu.
yang dulu-dulu. Jadi kita kumpul diskusi. Suami saya ini menurut saya dia orangnya sangat moderat ya, sebagai laki-laki yang dia itu orang Bugis. Yang orang Bugis itu, saya mengenal budaya Bugis itu sebagai figur laki-laki sangat kuat begitu. Tapi dia tidak begitu. Jadi mungkin itu semua dari organisasi yang dia jalani puluhan tahun begitu. Jadi dia sangat egaliter ya, sangat moderat begitu. Bahkan kepada saya, istrinya, kadang-kadang saya sendiri terus terang sering kepingin, ayo dong, saya dilarang, boleh dong. Tapi buat dia tidak bisa begitu gitu. Jadi kamu punya impian, kamu punya cita-cita, kamu mau apa, kamu wujudin itu gitu. Yang penting kamu tahu kamu istri, kamu punya batasan ini batasan yang kamu sudah tahu dengan sendirinya begitu. Jadi dia bukan seorang yang laki-laki konvensional yang kalau dia pulang kantor kita perempuan datang melayani dan lain sebagainya, bukan. Dia laki-laki yang buat kopi sendiri, dia laki-laki yang cari makan sendiri kalau dia lapar gitu. Jadi bukan laki-laki yang datang kita bawakan piring dan sendokkan nasi ke piringnya, bukan begitu. Jadi begitulah kami begitu. Karena dia di organisasi bertemu dengan perempuan-perempuan yang organisatoris, jadi dia biasa ketemu orang-orang yang kayak gitu, jadi dia nggak terlalu menuntut. Jadi itu kan sebetulnya saya praktik di Jakarta, kemudian tahun berapa, tahun 97 saya ke Jakarta awal, kemudian kami praktek, jadi sampai terjadi pergantian rezim itu juga kami menjadi relawan yang untuk membantu teman-teman mahasiswa ngumpulin bantuan dari klinik-klinik itu, baru kita bikin pos kesehatan di DPR situ. Tapi setelah itu kan tahun 98 ya akhir ya. 98 saya pergi PTT ke Garut ya, 2 tahun. Jadi tahun 2000 itu saya selesai PTT. Ketika itu ada Muktamar IDI di Malang. Karena saya PTT itu bolak-balik Jakarta. Ya, jadi kadang-kadang kalau teman-teman butuh saya balik, apalagi kalau Sabtu Minggu, tapi saya bisa balik. PBID ketika yang muda-muda aktif di PBID itu Dr. Fahmi minta bantuan, karena ketika itu dia duluan sebagai wakil sekjen, mengatakan ke saya minta bantuan. Saya bilang sudah bosan berorganisasi, sudah puluhan tahun saya pakai untuk berorganisasi, minta bantu untuk memperbaiki draft ADART. Jadi saya bilang oke, kalau begitu saya bantu, tapi kasih saya waktu 1 minggu karena saya akan balik ke puskesmas. Minggu depan saya balik, tapi minta maaf, di puskesmas saya tidak ada komputer, mesin ketik pun juga susah, karena saya tidak membawa mesin ketik ke sana, jadi kita pinjam di kantor desa, kan di sana desa. Jadi pinjam, saya tulis tangan. Minggu depan saya datang ke sini, kemudian saya serahkan ke sekretariat Dr. Fahmi. Dr. Fahmi kasih ke sekretariat, itu diketik. Jadi saya memberikan penambahan banyak pasal-pasal berdasarkan pengalaman saya selama berorganisasi, bahwa kita sudah harus mengantisipasi, walaupun itu tidak terjadi dalam satu organisasi misalnya, sudah harus diantisipasi menambah pasal-pasal. Ketika itu kalau tidak salah pasal dalam anggaran rumah tangga 18 pasal, saya menambahkan sampai lebih dari itu pasalnya, sehingga berdebatlah orang di Muktamar di Malang, karena keputusan Mukernas sebelumnya itu tidak ada pasal-pasal itu. Kenapa tiba-tiba ada perubahan? Saya bilang, karena saya diminta tolong untuk memberi masukan, ya saya kasih masukan. Ya saya harus pertanggungjawabkan di komisi organisasi. Kebetulan ketika itu saya utusan Garut, di cabang Garut.
eh, karena banyak pengurus tidak sibuk masih praktek ketika itu, jadi ketua di cabang kalau dokternya bisa ikut nggak? Boleh, saya bilang. Kebetulan saya diminta membantu untuk memperbaiki, melengkapi anggaran rumah tangga. Ikutlah saya, karena saya yang banyak mengusulkan pasal itu ketika itu. Jadi saya harus berdebat di komisi organisasi itu. Nah, setelah itu kami diminta untuk jadi pengurus di sini sebagai salah satu wakil sekjen. Ya, jadi saya mengenal Dr. Zainal, ya kalau kita panggilnya Kak Enal, karena kedekatan dengan beliau bukan terbatas pada kedekatan secara organisasi. Saya menjadi bagian dari kepengurusan beliau, tidak. Tapi saya mengenal beliau dari sejak tahun 2000. Di mana saya belajar juga di dalam organisasi ID, dan disitulah saya banyak belajar juga dari beliau. Dengan sosok beliau yang memang lebih sifatnya orang yang tidak banyak bicara tapi yang penting kerja. Kemudian tersistematis di dalam membuat sebuah planning program, termasuk kemudian mengajarkan kepada kita juga bahwa kinerja itu harus ada terukur melalui sebuah output kerja. Nah, ini hal-hal inilah yang paling kami banyak belajar dari sosok beliau, banyak belajar tentang manajerial organisasi, dan banyak juga diajari tentang administrasi organisasi, karena beliau orang-orang yang memang administrator yang ulung dan tim dan manajerial yang ulung. Ini yang tentunya ini menjadi bekal juga buat secara pribadi dan bekal juga buat kita yang akan melanjutkan regenerasi kaderisasi di dalam kepengurusan di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Di sebetulnya tentu tantangannya kalau dibanding menjadi berorganisasi, tantangannya menjadi berorganisasi mahasiswa lebih tinggi, lebih berat. Di ini kan semuanya orang dewasa yang kita hadapi. Kalau orang muda yang kalau kita tidak bisa tahan, kita berantem sama mereka. Tapi kalau di ide lebih dewasa, profesional orang, jadi lebih enak sebetulnya memimpin organisasi profesi. Artinya lebih masing-masing ada tantangan beratnya, tapi kalau menurut saya, kalau dari segi organisasi profesi lebih karena semua sudah dewasa, pengetahuannya dan semuanya bisa menahan diri, itu lebih lebih enak. Mereka membawa diri saja, jangan juga karena mentang-mentang kita ketua kemudian kita seenaknya, nggak bisa. Kita harus bisa menempatkan diri sebagai pimpinan dan menempatkan orang yang lebih tua pada tempat yang tepat. Karena itu saya memahami misalnya di dalam kode etik itu kan disebut menghormati senior, menghormati guru. Bahkan saya pernah membaca buku, kalau suatu saat guru kita itu tiba-tiba tidak punya nafkah, maka menjadi kewajiban murid-muridnya itu untuk memberikan nafkah kepada gurunya itu. Itu sampai di situ diatur dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kedokteran. Apalagi kalau bersikap, nggak boleh kita bersikap keterlaluan berlebihan kepada guru. Baru dalam berdemokrasi membantah pandangan pendapatnya di guru itu tidak jadi soal selama kita jangan berlebihan. Karena itu saya selalu mengatakan guru tetap guru. Guru itu adalah orang tua. Dia tidak pernah ada bekas orang tua, sama juga tidak pernah ada bekas guru. Tidak bisa. Guru itu adalah guru, tidak pernah ada bekas guru. Karena kalau kita mengatakan guru ada bekas guru, maka kita juga pernah mengatakan ada bekas ayah, bekas ibu. Tidak bisa. Jadi orang tua kita banyak, termasuk guru itu adalah orang tua. Karena itu saya kembali bahwa saya diajar dalam
berorganisasi. Kebetulan saya memilih organisasi yang waktu mahasiswa ada latar belakang agama. Kalau mau membantah orang, bantah dengan baik. Artinya harus ada argumentasi yang diterima, harus baik. Tidak boleh tiba-tiba teriak, karena itu tata krama di dalam berdiskusi juga harus. Makanya kalau orang berdiskusi kan ada interupsi, walaupun interupsi memotong pembicaraan, tetapi menginterupsi juga ada tata kramanya. Dr. Jenal di mata saya pribadi itu beliau seorang kakak, juga seorang guru. Karena dari beliau saya belajar banyak, tidak hanya tentang organisasi, tapi saya juga belajar banyak tentang bagaimana bisa berinteraksi dengan orang-orang, baik itu di lingkungan organisasi ataupun orang-orang di luar organisasi. Saya dekat dengan beliau sejak tahun 2008. Dekat sekali, maksudnya sebelumnya juga sudah dekat, tapi intens lebih dekat sejak tahun 2008. Dan dari 2008 sampai dengan hari ini saya begitu banyak belajar, begitu banyak mendapatkan pencerahan dari beliau tentang bagaimana bisa berinteraksi dengan orang, bagaimana bisa memanage kehidupan pribadi maupun organisasi. Ya, saya beruntung bisa mengenal Dr. Jenal. Saya melihat ID sekarang semakin dinamis. Ketika saya masuk tidak banyak dinamika itu tidak terlalu banyak. Mungkin karena belum ada undang-undang praktik kedokteran. Undang-undang praktik kedokteran menurut saya membuat para dokter menjadi semakin dinamis, kemudian organisasi juga menjadi semakin dinamis dengan adanya undang-undang itu. Karena waktu saya pertama juga masuk tidak sedinamis sekarang, walaupun ketika itu memang sudah banyak regulasi-regulasi yang dibuat untuk memperbaiki kompetensi dokter, tetapi itu belum terlalu ketat. Nah, setelah ada undang-undang praktik kedokteran, maka aktivitas organisasi menjadi semakin besar. Tuntutan anggota, perlindungan anggota, tuntutan masyarakat makin banyak. Itu semua menjadi PR bagi organisasi ini. Saya terkesan sekali itu pada saat beliau menjadi Ketua Umum PBID, beliau tidak punya jarak dengan baik itu dengan staf di Sekretariat ID maupun dengan orang-orang yang sebenarnya tidak punya jabatan apapun. Beliau tidak segan-segan untuk duduk bersama, makan bersama dengan orang-orang tersebut. Jadi itu yang menjadi kesan bagi saya, bahwa ternyata menjadi seorang pemimpin di sebuah organisasi yang besar itu tidak memberikan jarak bagi beliau untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sebenarnya tidak punya jabatan, atau di mata orang lain adalah orang-orang yang pada tingkatan yang di bawah, gitu, seperti itu. Dan ini coba kita cloning sebenarnya. Apa yang sudah diajarkan beliau kita cloning, makanya pada periode yang lalu pun melalui usulan-usulan beliau kita membuat ada namanya leadership training juga buat seluruh pengurus. Nah, inilah yang menjadi konsen beliau, dan itu yang kita banyak belajar dari beliau, baik itu secara organisasi sebagai mantan ketua atau sebagai seorang kakak yang mengajarkan banyak kepada kita. Memang, jadi itu yang saya mengatakan bahwa berawal dari undang-undang praktek kedokteran, kemudian lahir menyusul itu kan undang-undang praktek kedokteran menata praktek kedokteran agar sesuai dengan maksudnya undang-undang praktek kedokteran melindungi masyarakat, jadi menjadi guide untuk dokter dan seterusnya. Tetapi kemudian itu membutuhkan perubahan perilaku bagi dokter, para dokter, baik itu dalam hal merawat pasien, memberi obat dan seterusnya, itu kemudian menjadi ditata dengan baik oleh undang-undang itu. Tidak gampang juga merubah mindset, merubah perilaku para dokter untuk taat pada undang-undang praktik kedokteran. Awalnya kemudian banyak yang kesal, kenapa kita harus ini kan dulu. Ya lama kelamaan memang berubah. Makanya dulu tuh
senior-senior kami mengatakan bahwa dulu itu sebetulnya tidak ada sumpah dokter. Zaman sebelum Hippocrates, bahkan sampai zaman Hippocrates tidak ada sumpah. Dia hanya orang mengikuti apa yang dilakukan oleh gurunya. Tetapi kemudian setelah Hippocrates meninggal, maka para murid-murid ini bersepakat membuat sumpah yang kemudian disebutnya sumpah Hippocrates. Tapi lama-lama kemudian para dokter sendiri menyadari itu. Ada banyak kalangan dokter yang tidak lagi patuh pada sumpah. Kemudian dibuatlah kode etik. Nah, pada akhirnya kemudian dua sumpah dan ini tidak efektif untuk melarang atau memerintah dokter. Kemudian perlu ada regulasi dalam bentuk undang-undang atau hukum publik. Nah, khusus untuk sumpah kemudian etika itu ya para dokter sendiri yang menyadari itu. Perlu kita, nggak ada yang nyuruh. Ya, tapi karena kalau undang-undang itu sudah lain, artinya keinginan negara untuk mengatur. Boleh jadi masyarakat, pemerintah mengatakan ini dokter kalau tidak dibuat diatur dengan undang-undang, maka dia akan semakin jauh dari sumpah dan etiknya. Dibuatlah seperti itu. Tidak selesai itu, karena ternyata itu tidak juga mengatur soal biaya. Kami selalu mendiskusikan dengan Pak Muluk dulu di sini bahwa praktek kedokteran itu harus berpartner dengan pembiayaan kedokteran. Boleh jadi nanti pelayan praktek kedokteran sangat baik, tetapi kalau pembiayaannya tidak ditanggung dengan baik, maka percuma juga. Dokternya kompeten, mampu melakukan, tapi biaya tidak ada. Karena masyarakat tidak mampu membayar, maka tidak bisa. Karena itu dibutuhkan adanya suatu undang-undang sistem jaminan sosial yang mengatur tentang bagaimana menanggung biaya penduduk kalau dia membutuhkan pelayanan kedokteran. Nah, dua adalah ada pelayanan dan ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini pun kemudian setelah undang-undang lahir, kan butuh waktu lama itu, undang-undang 11 tahun kalau salah ya, dari undang-undang sistem jaminan sosial, kemudian undang-undang BPJS baru diimplementasi, sangat butuh waktu yang lama, sementara kemudian kita tidak mempersiapkan pelayanan, tidak dipersiapkan dengan baik, vaskesnya tidak disiapkan dengan baik, pelatihan-pelatihan kan yang melayani tidak hanya dokter, ada timnya, ada perawat, mestinya disiapkan dengan baik sebelum lahirnya undang-undang yang mengatur tentang pembiayaan. Kalau kita bicara pribadi, tentunya beliau bukan orang yang show off gitu loh, jadi ingin mempertimbangkan. Tapi dia selalu punya target kerja. Oh, ini loh yang ingin kita tunjukkan kepada semua, bahwa kita ada kerja. Jadi tidak hanya sekedar sebagai bicara-bicara saja, tidak. Karena beliau memang lebih sifatnya nih. Catatan beliau pun juga sangat rapi. Kan mungkin kita harus banyak belajar dari beliau, karena beliau mulai di Ikatan Dokter Indonesia, mulai dari wakil sekretaris, kemudian naik sekjen dan seterusnya, akhirnya menjadi seorang ketua. Dia dalam sebuah administrasi dan catatan-catatan itu sangat rapi gitu loh. Dan ini yang kemudian kami kalau kita bicara apakah seorang orator atau tidak, memang bukan seorang orator, tapi dia tunjukkan bahwa inilah ada kerja. Kemudian ini loh, kemudian sistematika di dalam membuat sebuah laporan, sistematika terhadap sebuah notulensi, sehingga akhirnya kita bisa mengukur, oh ini ada program kerja yang belum terlaksana atau tidak. Nah itu yang ada di dalam sosok beliau. Karena beliau lebih sebagai pribadi yang menunjukkan bahwa dia bekerja. Dokter mesti memerankan dua fungsi, dua ini, seorang profesional dan seorang intelektual. Seorang intelektual dia harus kritis. Kalau ada yang salah, kita harus menyampaikan itu salah. Kalau ditanya bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu, kita sampaikan solusinya, rekomendasinya apa, kita sampaikan.
bahwa kemudian misalnya penguasa atau pemerintah tidak tidak memakai urusan pemerintah. Tugas kita selesai karena kami tidak bisa membuat regulasi. Prediksi enggak, bahkan boleh dibilang waktu dia mencalonkan diri, dia pulang waktu itu minta izin, saya mau maju jadi ketua ID, saya orang pertama yang bilang nggak usah. Waktu itu saya nggak tahu ya, saya nggak punya insting apa-apa soal organisasi dan lain-lain. Waktu itu saya cuma pikir ini Jakarta begitu ya, ini didominasi oleh orang-orang UI. Jadi saya pikir kita ini orang Unhas, sudahlah begitu ya. Kita ini pendatang. Jadi mungkin kita tidak terlalu diterima seperti orang-orang kalau semudah orang berasal dari UI gitu, sangat mengakar gitu. Jadi waktu dia berjuang ceritanya di Palembang, waktu saya sedang sekolah spesialis di Unhas, waktu saya hampir nggak mau datang. Bahkan di LPJ yang kemarin pun saya tidak mau datang kan, karena saya takut sekali. Saya takut, bukan saya takut saya kecewa lalu membuat mood seluruh kehidupan rumah tangga kami berantakan karena mood saya drop ngelihat dia kalah begitu kan. Tapi akhirnya waktu itu ya udahlah ya, karena dia mau dan dia didukung oleh banyak sekali temannya waktu itu, dia yakin dengan itu, ya saya bisa apa ya kan sebagai istri kecuali mensupport dan mendoakan dia. Jadi dia maju waktu itu dan alhamdulillah. Hari Bakti itu sebetulnya waktu saya sekjen, saya bersama Dr. Fahmi banyak terlibat di situ. Tapi pernah kami banyak diskusi sebelumnya, 1 tahun sebelumnya itu tahun 2007 bersama 3 orang kawan. Satu Franky Sahilatua almarhum, satu teman saya Amir Hamzah Pane, apoteker, dan satu Melki Lakalena. Itu temannya Franky, dia orang, kami diskusi di di kantor, di tempatnya Kementerian Kehutanan, Manggala Wana Bakti. Franky bertanya kepada saya, apa peran dokter terkait dengan soal kebangsaan. Saya mengatakan bahwa penggagas Budi Utomo gerakan kebangsaan yang diakui pertama itu adalah Dokter Sutomo, seniornya itu ada namanya Wahidin Sudaryosodo. Sehingga ketika itu kan kami diskusi tentang banyaknya orang sakit, banyaknya orang miskin sama Franky. Franky mengatakan bagaimana kalau kita diskusi soal kedokteran, pelayanan kedokteran dengan pendekatan budaya. Kalau mau kita ketemu Osdar 2007 Aprilnya kita sudah mau diskusi publik di PBID. Kemudian diskusi publik itu kami undang Franky untuk menjadi moderator. Franky moderator, yang kita bahas adalah negara ini sakit. Perahu negeriku, perahu bangsaku, menyusuri gelombang. Kemudian bulan depannya Franky jadi pembicara. Kita pasang banner di depan, di situ menyongsong 1 abad kebangkitan nasional dan 1 abad bakti dokter itu. Dan Franky membawa gitar nyanyinya Franky ketika itu lagu perjalanan. Dengan kereta menang ku pulang sendiri mengikut. Karena alasannya pernah bertemu dengan seorang orang ibu, anaknya meninggal sakit karena tak terobati. Jadi nyanyi, kemudian kita pasang banner di depan, di situ ada Pak Nuh, dulu masih Menteri Kominfo, hadir sebagai pembicara dan banyak orang hadir gitu itu. Itu kita buat Hari Bakti Dokter dan kita sepakati bahwa tahun 2008 memang kita ada audiens dengan Pak Presiden. Kita menyampaikan bahwa kita ada rencana memperingati
satu abad kebangkitan nasional, dan ketika itu negara ini baru memperingati 99 tahun kebangkitan nasional, sehingga Pak Presiden mengatakan kepada Seskap dan Sesnek, mohon koordinasi dengan IDI untuk peringatan tahun depan. Akhirnya itu kemudian kami sibuk sama Dr. Fahmi untuk mempersiapkan semua konsep-konsepnya. Kemudian akhirnya Mei 2008 itu kita membuat banyak kegiatan, dan di istana disepakati bukan disepakati tapi dalam sambutan Presiden menyampaikan mengapresiasi 20 Mei sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia. Ya, saya banyak dilibatkan dalam program IDI ya. Saya masuk di MPPK ya, tetapi terlibat seperti banyak sekali juga tidak lah. Karena saya juga punya kesibukan juga, dan kebetulan ini tempat di tengah yang jadi saya sering mampir ke sini. Hanya itu aja sih, sebatas itu. Tapi kalau aktif sekali bantu, saya tidak seperti itu. Menurut saya itu terlalu terlihat intervensi, menurut saya tidak terlalu baik. Jadi saya tidak mau begitu, ya. Tidak boleh. Itu kegagalan. Kegagalan kalau saya ingin lagi, itu kegagalan. Karena itu ada prinsip Dr. Sutomo yang mengatakan, pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang melahirkan pemimpin baru. Kalau saya tetap di situ, maka saya adalah orang gagal. Jadi jangan percaya lagi saya. Jadi karena itu tugas saya jadi ketua umum adalah melahirkan banyak orang, memunculkan banyak orang, sehingga nanti satu periode, 2 periode ke depan stok masih ada. Nah, kami berharap pada kepengurusan sekarang juga kemudian itu memunculkan orang-orang muda lagi untuk memimpin. Yang saya nilai dari dia itu adalah dia orang yang sangat logis, sangat rasional, sehingga kadang-kadang saya pikir ada hal-hal yang pendekatannya harus lebih emosional. Karena ada beberapa persoalan, misalnya konflik-konflik yang terjadi antar tim, misalnya yang pendekatannya harus lebih individual, yang kita harus gunakan adalah emosi, sebenarnya rasa begitu dibanding rasional begitu. Nah, suami saya itu sangat rasional orangnya, jadi saya mau dia punya dia sedikit lebih sensitif gitu, supaya dia bisa, karena dia kalau tidak dikatakan, buat dia itu tidak persoalan. Oh, ini ada masalah seperti ini, terus tapi dia nggak bilang begitu sama saya. Tidak semua itu harus dikatakan gitu kan. Jadi kita sebagai seseorang harus bisa merasa. Jadi yang saya harap dari dia itu aja sih sebenarnya, mau sensitif aja lagi sedikit, ya. Jadi organisasi ini kadang-kadang kita butuh orang, nggak ada orang, tapi kadang-kadang banyak. Jadi itu mesti dipertahankan. Saya senang sekali bahwa beberapa kali muktamar itu banyak calon. Saya dengar dulu itu tidak banyak. Nah, sangat banyak. Artinya kan sudah banyak orang yang berminat menjadi ketua IDI. Bayangkan tidak digaji, tidak dibayar apa-apa, ingin. Itu kan berarti dibanding dia praktek saja, dokter teman-teman saya praktek, tentu kalau urusan uang penghasilan, tentu dia banyak penghasilannya menjadi dokter. Tapi kalau tiba-tiba ingin menjadi ketua IDI, mimpin IDI, itu luar biasa menurut saya. Oh, dia lebih santai sekarang. Waktu di IDI itu stresnya terlihat ya, karena persoalan dokter di Indonesia sangat banyak. Jadi ketika dia baru masuk saja, dia sudah didera dengan persoalan uji kompetensi kalau saya tidak salah waktu itu, dan itu pertempurannya luar biasa. Jadi setelah dia lepas dari dia terlihat sangat santai, bisa pulang lebih sore daripada biasanya. Kami lebih bisa menghitung waktu banyak bersama dia gitu, lebih santai lah. Saya ingin menyampaikan saja bahwa koordinasi itu tetap harus dilakukan. Jadi koordinasi melalui konsolidasi organisasi, baik kepada jajaran IDI maupun kepada anggota, itu konsolidasi harus dilakukan. Kemudian
bagaimana kita menjalin komunikasi kepada pihak lain, pemerintah, legislatif, kemudian ke media. Itu sangat penting. Saya mengatakan bahwa untuk hubungan dengan teman-teman media dulu sudah cukup bagus. Yang kurang kemarin kami mengantisipasi media sosial. Saya terus terang. Sehingga kami menyampaikan kepada pengurus yang baru sebelum dimohon perhatikan media sosial ini. Karena pengaruhnya sangat besar. Banyak orang terpengaruh, langsung menelan mentah-mentah saja apa yang diinformasikan oleh media sosial. Bisa benar, bisa tidak, tapi itu kalau kita tidak mampu untuk mengklarifikasi itu membahayakan organisasi dan membahayakan dokter. Orang mendapatkan informasi yang tidak tepat terhadap dokter, terkait dengan dokter, itu penting. Itu saya kira, dan saya akan melihat bahwa ke depan makin banyak masalah yang kita hadapi, sehingga struktur organisasi ini harus menjadi kuat. Konsolidasi organisasi, kembali kepada kekerabatan, dibina dengan baik, karena dokter itu kan dalam sumpahnya sejawat. Jadi saya mencoba mengatakan persekutuan ini jangan dilemahkan. Jadi kekuatan kesejawatan, persaudaraan sebagai kesejawatan ini harus diintenskan, dikampanyekan terus menerus bahwa kita ini bersaudara. Ketika kita lemah, maka titik orang untuk mengobrak-abrik. Karena kita bukan politisi, kita juga bukan penguasa, kita hanya adalah profesi. Kita bukan siapa-siapa. Jadi orang bisa membuat peraturan yang menghancurkan kita. Karena kita tidak ada di situ. Tidak banyak dokter menjadi politisi. Jangan-jangan peraturan dibuat untuk memecah belah kita. Jadi itu juga perlu kita waspadai dengan baik, perkuat diri dan komunikasi yang baik dengan semua stakeholder, semua pihak, sehingga dia melihat bahwa dokter membutuhkan mereka, tapi kita harus mengatakan mereka juga butuh dokter. Nah, karena itu terakhir saya mengatakan bahwa kalau bisa kita katakan bahwa dokter ini adalah warisan peradaban umat manusia. Di setiap ada komunitas manusia, di situ ada orang yang mengabdikan dirinya sebagai pengobat, penyembuh. Dulu mungkin bukan namanya dokter, bisa tabib, bisa dukun tapi dia melaksanakan fungsi-fungsi pengobatan ini. Sekarang namanya dokter. Artinya dari dulu masyarakat membutuhkannya. Nah, itu perlu diingatkan juga pada masyarakat, pada penguasa pemerintah, bahwa masyarakat itu butuh dokter. Nah, yang terakhir saya selalu mengatakan kepada teman-teman juga, kalaupun orang mengatakan undang-undang itu lebih tinggi kedudukannya dibanding etik, sumpah, tapi bagi seorang dokter, etik itu seperti sumpah itu pegangan hidup. Tidak mungkin orang jadi dokter tanpa itu, dimanapun. Karena itu saya mengatakan bahwa jangan pernah membuat suatu regulasi yang menjauhkan dokter pada sumpah dan etiknya. Karena tidak mungkin semua praktek kedokteran itu diatur oleh undang-undang. Ada banyak hal di dalam praktek kedokteran itu hukumnya tidak mengenalnya, tapi etik mengenalnya. Nah, kalau dokter menjauhi itu, maka tidak ada rambu-rambu bagi dia. Untung ada etika, ada sumpahnya menjadi rambu-rambunya yang dipegang. Kalau itu tidak ada, dia menjauhi, hanya taat pada. Kalau tidak ada terlihat mengatakan nggak boleh, berarti boleh. Kacau. Dia bisa melakukan apa saja dan undang-undang tidak melarangnya. Enggak. Ahli hukum tidak tahu. Hanya dia yang tahu dengan Tuhan. Karena rahasia orang ada pada dokter.
Dia bisa melakukan apa saja, hanya Tuhan yang tahu. Hukum tidak tahu. Mana ada polisi, nggak ada polisi yang jagain. Jadi bahaya. Jadi seharusnya saya minta dokter pemerintah itu menjaga agar dokter tetap taat pada etik dan sumpah. Jangan coba-coba membuat suatu aturan yang menjauhkan mereka dari sumpahnya. Itu bahaya.